ya, senang berjumpa lagi kita di hari Jumat tanggal 19 Maret tahun 2021. Today is Friday, the 19th of March 2021. Nah, hari ini kita akan beribadah dalam Kalam Kudus Children Fellowship. Nah, setiap hari Jumat kita beribadah bersama-sama. Nah, Ibu Guru Novi mau sapa dulu anak-anak semua di rumah. Hai kelas Mark, hai kelas Thessalonians, hai kelas Jacob, hai juga kelas Ezekiel, hai kelas Love, and hai kelas Kings. Ya, apa kabar semua? Ya, Ibu Guru Novi dan semua ibu guru yang ada di sekolah berharap anak-anak dalam keadaan baik-baik saja di rumah ya. Nah, hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Jadi anak-anak di rumah harus dengan sikap yang baik dalam beribadah. Caranya bagaimana? Anak-anak sekarang tunjukkan semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu hormat bagi Allah Bapa. Lipat tangan, tutup mata, fold your hands and close your eyes. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji Tuhan pada hari Jumat ini. Tuhan, tolong kami supaya di sepanjang ibadah kami ini kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami boleh memakai mata, telinga, dan seluruh anggota tubuh kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini, biar Tuhan yang pimpin, biar berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nah, ayat hafalan kita hari ini dari 1 Korintus ayat 14, pasal 14 ayat yang ke-40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sekali lagi ya. Dari 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-40. Nah, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Oke, Tuhan mau kita semua jadi anak-anak yang sopan, jadi anak-anak yang teratur. Nah, kita kembali menyanyikan satu lagu. Tapi sebelumnya, Miss Novi mau kasih tunjuk gambar nih. Ada yang tahu yang di sini gambar apa? Ya, itu gambar matahari. In English, sun. Siapa yang pernah melihat matahari? Ya, pasti kita semua pernah melihat matahari. Karena dunia ini terang karena ada matahari. Siapa yang ciptakan? Tentu saja Tuhan kita yang ciptakan. Nah, kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Nah, matahari itu terbit pada waktu pagi hari. Nah, sampai nanti masuknya di sore hari. Nah, matahari itu akan terbenam di sore hari. Nah, kita bersyukur hari ini kita masih bisa menikmati matahari yang Tuhan ciptakan. Kita bisa melihat terang. Nah, kita nyanyikan sama-sama lagu untuk memuji Tuhan, Dari Terbit Matahari.
memuji Tuhan dari pagi hari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Jadi di sepanjang hari kita tetap harus memuji Tuhan. Nah, selanjutnya Ibu Guru Novi mau tanya dulu, siapa di sini yang senang? Ya, pasti ada anak-anak yang di rumah yang senang ya. Angkat tangannya kalau senang. Siapa di sini yang sedih? Oh iya, mungkin bisa jadi ada yang sedih di rumah ya. Tapi Ibu Guru Novi mau kasih tahu ke anak-anak Ibu Guru Novi hari ini senang. Kenapa senang? Karena Ibu Guru Novi tahu Tuhan itu sayang sama Ibu Guru Novi. Nah, memangnya sayang siapa aja lagi? Apakah Ibu Guru Novi aja yang disayang? Tidak ya. Tuhan juga sayang sama anak-anak semua. Walaupun anak-anak kecil, tapi Tuhan juga sayang. Tuhan sayang semua orang. Anak kecil, orang dewasa, semua Tuhan sayang. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Nah, anak-anak di rumah punya Alkitab kan? Ya, nanti boleh baca dengan papa mama supaya anak-anak tahu Tuhan itu sayang sama kita semua. Kita menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk yang baik dengan sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, kalau tadi kita sudah bernyanyi, sudah membaca ayat hafalan, sudah berdoa, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, semuanya duduk yang manis, duduk yang tenang, dengan baik. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah boleh memuji, memuliakan Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami semua bisa duduk dengan tenang dan fokus mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak semua, hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, Ibu Guru akan membacakan buat kita semua dengarkan bersama-sama. Ibrani 10 ayat 25, demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, di sini guru punya sebuah benda. Coba kita. Nah, ini kalau disusun begini bagus tidak? Oke, sekarang guru coba rubah ya posisinya. Coba kita mau taruh begini. Nah, kalau begini kelihatan bagus atau tidak? Kelihatan rapi atau tidak? Kelihatan teratur atau tidak? Tidak ya, dia tidak beraturan bentuknya, ya. Nah, oke, jadi yang benar adalah harus yang paling bawah, yang besar, kemudian disusun menjadi yang paling kecil di bagian atas. Nah, kalau seperti ini jadinya kan rapi, teratur, dan baik. Oke. Nah, anak-anak semua, sebelum lanjut, Ibu Guru mau tanya. Hari ini kita ikut apa ya? Kita berada dalam ibadah apa ya? Ibadah KKCF. Ya, kita berada dalam ibadah KKCF. Nah, selain ibadah KKCF yang dilakukan oleh sekolah, anak-anak juga biasanya ada ibadah sekolah minggu, walaupun masih secara online. Ya, walaupun masih secara online, tetapi kita semua tetap harus untuk mengikuti KKCF maupun ibadah sekolah minggu dengan baik. Itu namanya kita beribadah. Nah, kalau misalnya kita semua ini pergi, anak-anak pergi ke sekolah minggu atau pada saat ibadah KKCF, ya, itu tujuannya untuk apa? Kenapa harus ikut KKCF? Kenapa harus ikut sekolah minggu? Karena kita berkumpul, kita bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, ya kan? Makanya biasa dalam KKCF, dalam ibadah sekolah minggu pasti ada nyanyian, ada puji-pujian, dan ada firman Tuhan. Nah, kenapa kita harus beribadah? Kenapa anak-anak mau ikut ibadah KKCF dan ibadah sekolah minggu? Ya, karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Kita sudah dipelihara, disertai sampai saat ini. Ya, kita masih sehat, kita masih kuat, kita bisa melakukan seluruh aktivitas kita, bermain, belajar, nonton, jalan-jalan, dan masih banyak lagi yang kita lakukan setiap hari. Nah, tapi tahu tidak, kalau misalnya kita mau pergi ke sekolah minggu atau kita mau mengikuti ibadah tunas, bagaimana caranya, bagaimana seharusnya, apa yang harus kita pakai, ya kan? Apa yang harus kita pakai? Nah, kita mau pakai baju yang rapi atau baju yang acak-acakan? Ya, kita mau pilih mana? Pakai baju yang rapi atau baju yang acak-acakan kalau kita ikut KKCF atau ikut sekolah minggu? Pasti anak-anak di rumah memilih, mau dong Miss, pasti baju yang rapi, pasti baju yang cantik. Iya, betul. Itu adalah sebuah aturan atau peraturan yang bisa kita ikuti. Ya, kalau di sekolah kita aturannya pergi ke sekolah pakai seragam, ya kan?
kita pakai seragam. Kalau kita pergi ke gereja atau kita pergi ke sekolah minggu atau kita ikut KKCF, kita juga berpakaian yang rapi, duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Boleh tidak kalau misalnya kita duduk dengan firman Tuhan terus kita korek-korek teman? Boleh nggak ya? Ayo kita cerita, ayo kita ngobrol. Boleh tidak? Ya, tidak bisa seperti itu. Dan Tuhan Yesus tidak suka kalau ada anak-anak seperti itu. Tuhan Yesus mau anak-anak duduk yang manis, duduk yang tenang, ya kan? Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, ketika kita duduk dengan manis, ketika kita duduk dengan baik, pasti kita akan mendengarkan dengan baik juga. Jadi nanti kalau ada yang menyampaikan firman Tuhan, kita bisa dengar dengan baik. Kita bisa tahu, oh ini ibu guru lagi cerita tentang kasih. Oh ini lagi ibu guru sekolah minggu lagi cerita tentang kesabaran. Nah, karena kita duduk dengan manis, kita duduk dengan bagus, dan kita fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau kita sudah mendengar dengan baik, kalau kita sudah melihat, mendengar cerita dengan baik, pasti kita akan ingat di dalam hati kita, oh iya, waktu itu ibu guru bilang kita harus belajar bersabar, kita harus belajar jujur, kita harus belajar mengucap syukur. Nah, berarti saya ingat, saya harus melakukan di dalam setiap kehidupan saya, ya. Dalam sebuah ibadah KKCF atau ibadah sekolah minggu, kita tetap harus teratur. Kita harus tertib, duduk dengan baik, mendengarkan dengan baik, dan fokus dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, jadi kalau sekarang, kalau masih ada yang ikut KKCF atau ikut sekolah minggu, masih korek-korek teman, masih colek-colek teman kanan kiri, masih ribut, masih sambil makan, nah kita belajar untuk tidak melakukannya. Ya, walaupun masih anak-anak, tapi kita harus belajar melakukannya, membiasakannya dari kecil supaya menjadi kebiasaan yang baik sampai kita besar nanti. Ya, kita belajar untuk teratur dan tertib. Seperti ayat hafalan kita yang ada di 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk menjadi sopan dan teratur dalam setiap kehidupan kami, terlebih pada saat kami mau mengikuti ibadah, entah ibadah KKCF ataupun ibadah di sekolah minggu. Berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, keluarga kami yang kami kasihi. Biarlah semua berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Walaupun kegiatan belajar mengajar secara online, tapi Tuhan memberkati kami, berikan sukacita, berikan kesabaran, berikan kegembiraan kepada kami semua sehingga kami mau melakukannya dengan baik. Itu semua semata-mata untuk hormatan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Ya, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Guru Marlin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian doksologi anak-anak dengan sikap berdiri di rumah ya. Kita menyanyi sama-sama. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah,
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami di sepanjang ibadah kami ini, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, berkati kami anak-anak TK Kristen Kalam Kudus Timika, berkati juga orang tua, berkati guru-guru kami, supaya hari ini kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan pimpin di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati anak-anak. Selamat berjumpa dengan ibu guru di kelasnya masing-masing. Dah, God bless you. God bless you.